Hi, I'm Sally. Welcome to Sally Review episode 14. Awal Oktober lalu, Klik Film mengeluarkan 3 film horor sekaligus untuk memperingati Halloween. Satu di antaranya berjudul Aku Lupa, Aku Luka. Menggait aktor Indonesia papan atas yaitu Julia Roberts dan Salsabila Adriani sebagai pemeran utama, dan fun fact-nya adalah ini adalah film horor pertama yang diperankan si ganteng Julia Roberts. Film berdurasi 60 menit ini menceritakan Laura yang kekeh mendaki gunung sendirian untuk memenuhi keinginan terakhir kembarannya. Namun berakhir dengan kejadian aneh sehingga membuatnya hilang ingatan. Beruntungnya, Laura bertemu dengan Ray yang mau membantunya memecahkan kejadian aneh yang menimpanya, termasuk perlahan membuat Laura mengingat identitasnya. Jalan cerita yang tidak biasa membuat film ini menarik untuk ditonton hingga menit terakhir. Film ini tidak memberikan sedikit pun ruang jenih untuk kita mengikuti alurnya. Sejak 5 menit pertama, kita diajak mendebak-debak nih siapa sebenarnya dalang dalam upaya pembunuhan Laura. Apalagi adegan pertama saat Ray membawa Laura ke rumah Albert. Raut wajah pria itu terlihat tidak senang. Nah, di situ aku sudah mulai menimbang-nimbang nih, mungkinkah si Albert ini adalah orang bertopeng yang mengejar Laura di hutan? Karena tampangnya jutek banget gitu, kelihatan tidak ramah dengan kedatangannya Laura. Tapi kecurigaan aku ini tertepis ketika ada adegan si Albert ikut membantu Ray untuk memecahkan masalahnya Laura. Walaupun tidak 100% percaya sih sama dia, tapi sedikit menurunkan persepsi jelek nih tentang dia. Tokoh di film ini selain Ray dan Albert juga diceritakan ada si Donnie, si pedagang sembako yang selalu menyuplai bahan pokok hingga rokok ke rumahnya si Albert karena mereka tinggal di daerah terpencil gitu, jadi jauh dari mana-mana. Awalnya aku nggak menaruh curiga nih sama dia, yaelah cuma pedagang yang menyuplai makanan gitu kan. Tapi juga berpikir, masa dia ada di cerita ini tidak untuk berperan penting gitu. Tapi nggak punya bukti juga buat nuduh dia, karena dia hadir di adegan yang benar-benar cuman menyuplai makanan aja ke rumahnya Albert. Jadi berpikir nggak punya motif. Tapi tetap curiga gitu. Nah, ketika kita lagi di bawah suasana nih kecurigaan kepada Donnie dan Albert, malah kita disuguhi adegan di mana Laura mendapati kabel telepon yang digunakan Ray untuk menelepon polisi itu ternyata putus. Dah fix curiga deh sama Ray. Ditambah Laura pun mendapati skema pembunuhan dan peta hutan di salah satu ruangan. Ya udah langsung netting aja gitu ke Ray. Selain aktor dan aktris yang kemampuan aktingnya bagus, aku sangat mengapresiasi kameramen dan tim editor yang membuat film ini terkemas dengan baik. Membuat kita yang menonton mati-matian penasaran nih, endingnya tuh seperti apa sih? Dan nah, nilai plus lagi dari film ini adalah plot twist yang sungguh-sungguh plot twist berhasil membuat tercengang dan memberikan emosi yang lebih akan film ini. Yang terakhir, film ini juga masih menyisakan tanda tanya, seperti motif dari dalang yang masih tidak jelas, mengapa ia melakukan kejahatan itu. Tidak hanya itu, jelang post credit film ada adegan yang malah membuat penasaran juga. Jadi kita menerka-nerka nih, kemungkinan film ini akan menayangkan season keduanya nggak ya? Atau memang sengaja dibuat ending yang terbuka sehingga memberi ruang untuk penonton bebas berimajinasi nih akan endingnya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini yaitu dapat diambil dari sikapnya Ray pada Laura, yang dengan senang hati membantu memecahkan keanehan yang terjadi sekalipun ia tahu bahwa Laura bukanlah lagi seorang manusia. Seperti yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 237 yang isinya, jangan lupakan untuk saling memberi kemudahan di antara kalian. Untuk kamu yang sedang pusing dengan tugas dan masalah lainnya, mari duduk sejenak dan tenangkan diri dengan menonton film ini. Kalau sudah nonton, yuk diskusi di kolom komentar. See you!